memberikan ruang bagi budaya itu tumbuh. Budaya itu tumbuh lewat apa? Lewat percaya diri, lewat keyakinan atas jati dirinya. Budaya akan tumbuh, dan di sini yang dibutuhkan Indonesia, ruang bagi budaya yang bervariasi ini untuk tumbuh. Dan di sini saya ingin garis bawahi kenapa banyak budaya-budaya bisa mewarnai dunia, karena mereka begitu yakin atas nilai yang dibawa. Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Yang dibutuhkan adalah ruang bagi dia untuk tumbuh dan mewarnai dunia. Sebagai presiden, saya akan berikan ruang itu seluas-luasnya di seluruh Indonesia. Baik. Wah, ini para pemilih juga pasti bingung. Semuanya bagus-bagus semua. Anda tadi tanyanya untuk kita menanggapi pertanyaan. Iya, bentar. Jadi saya akan tanggapi, silakan ya, supaya kita konsisten. Jadi yang moderatornya juga harus konsisten, boleh diawasi juga ya. Jadi saya komentar gitu. Karena kalau tidak nanti tidak jalan sesuai alurnya. Begini, ketika berbicara menempatkan pasukan di pulau-pulau terdepan, tidak ada sedikit pun pertanyaan bagi kita mengapa itu dilakukan. Itu memang harus dikerjakan, apalagi akhir-akhir ini ada sinyal-sinyal tak nyaman dari tetangga kita. Posisi kita harus tegas. Lalu yang kedua, yang tidak kalah penting, pastikan mereka-mereka yang ditugaskan ke depan, di garis depan, bisa bertugas dengan tenang, karena seluruh keluarganya ditanggung, kesejahteraannya dipastikan, hajat hidupnya berjalan dengan baik. Saya akan konsentrasi betul soal peningkatan kesejahteraan prajurit-prajurit kita, karena pada mereka kita titipkan tugas-tugas yang kita semua mau tahu beres. Mereka yang berada di ujung depan menjalankan yang sulit-sulit, yang berat-berat. Bagian kita menanggung kesejahteraan keluarganya agar mereka bisa menjalankan tugas dengan baik dan tenang. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak waktu Pak Anies. Ya. Bagaimana? Ya. Sebagai presiden, saya akan gariskan bahwa berjuang bukan pengorbanan. Berjuang adalah sebuah kehormatan. Konsepnya berbeda sama sekali. Ketika Anda dipanggil untuk terlibat dalam sebuah perjuangan, Anda tidak perlu diberi kompensasi, karena Anda mendapatkan kehormatan atas nama kita semua berjuang untuk Republik ini. Kiriman pesan seperti itu yang harus dibawa oleh seorang pemimpin. Di depan sini semuanya akan terlibat perjuangan politik, dan sebagai perjuangan politik mereka memandangnya sebagai kehormatan, karena itu 0 rupiah. Dan ini yang ingin kita kirimkan pesan itu kepada seluruh rakyat Indonesia. Perjuangan mempertahankan Republik ini adalah sebuah kehormatan, karena itu ambil kehormatan itu sebagai perjuangan semesta untuk Indonesia yang terbaik. Baik. Penyiaran nomor 32/2002, Undang-Undang Penyiaran, televisi dan radio diselenggarakan untuk tujuan memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman, mencerdaskan kehidupan bangsa, adil dan merata, kepastian hukum, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan bertanggung jawab. Tetapi pada prakteknya, menurut seorang profesor komunikasi Dennis Maxwell mengatakan bahwa penyiaran televisi dan radio di samping berdampak positif juga berpotensi menjajah budaya dan berpotensi negatif di bidang lain. Menurut Bapak, kalau jadi presiden, bagaimana membangun dunia penyiaran yang sehat dan bermartabat di Indonesia saat ini dan ke depan? Presiden sudah mantap-mantap siap dengan jawabannya. Seperti apa Pak? Silakan. Ketika program yang muncul di televisi bermasalah, tak mendidik, maka jangan cepat-cepat bicara sebatas medianya. Jika saya presiden, saya akan minta buatkan daftar sponsor-sponsor program yang tak mendidik. Lalu saya akan panggil semuanya. Kalian menggunakan media televisi untuk mengkampanyekan program yang tak mendidik. Saya atas nama bangsa Indonesia ingin kalian sadar, ubah itu. Biayai program yang mendidik, bukan biaya yang tidak mendidik. Jadi bukan diam saja, bukan menyalahkan medianya, ada sebuah proses di situ. Dan sumber paling besar adalah mereka yang mendanai, dan mereka yang mendanai panggil. Mereka juga punya hati. Tanyakan, Anda ingin anak-anak kalian, cucu-cucu kalian menonton program seperti ini? Jika tidak mau, hentikan sponsor untuk program-program yang tak mendukung budaya Indonesia. Baik, terima kasih Pak Anies. Pertanyaannya adalah bagaimana upaya Bapak ketika nanti menjadi presiden untuk mendorong
warga negara Indonesia untuk menggunakan produk dalam negeri. Habib Isman, setujukah atau ada pandangan yang lain yang ingin diberikan kepada masyarakat? Ya. Mendorong untuk kita menggunakan produk dalam negeri itu memerlukan lebih dari slogan dan papan-papan undangan untuk menggunakan dalam negeri. Yang diperlukan justru keteladanan, dan dimulainya dari mana? Pemimpin, presiden, kabinet, seluruh aparatus pastikan menggunakan produk dalam negeri seluruhnya. Dan ini harus dijalankan sebagai sebuah gerakan. Kalau gerakan itu apa? Pakai contoh. Ajak private sector, ajak komunitas third sector untuk semua terlibat di dalam penggunaan produk dalam negeri. Yang kedua, yang tidak kalah penting adalah kualitasnya sendiri. Tidak bisa kita memasuki era baru nanti mengandalkan kualitas produk dalam negeri yang kalah dari luar dan terus-menerus mengatakan harus pakai produk dalam negeri. Saya malah menganjurkan untuk kita tingkatkan standar itu, tuntutannya ditinggikan. Dengan begitu, maka kita menggunakan produk dalam negeri, tetapi juga kualitasnya tak kalah dari produk internasional. Terima kasih, Pak Anies. Tadi kita berbicara Indonesia yang raya, Indonesia yang bineka. Saya ingin garis bawahi, fokus kita bukan soal konflik. Saya ingin tegaskan bahwa kedamaian tidak ditandai dengan tiadanya konflik. Kedamaian ditandai dengan hadirnya rasa keadilan. Itu yang akan menjadi konsentrasi, bukan menghilangkan konflik, tapi menghadirkan rasa keadilan. Dan ini artinya kesejahteraan dan keadilan dibereskan bersama-sama sehingga yang disebut sebagai ketimpangan itu bisa tidak lagi menjadi pemandangan umum. Yang kedua, Republik ini hadir dengan semangat gotong royong. Mari kita terus dorong semangat gotong royong ini dengan cara melihat masalah yang ada di Indonesia sebagai masalah kita. Kita miliki masalah itu, lalu kita sama-sama terlibat menyelesaikan masalah. Dan di sini berjuang terlibat jangan pernah, saya katakan ulang, dianggap sebagai pengorbanan, tapi jadikan sikap untuk turun tangan, sikap untuk terlibat sebagai sebuah kehormatan. Dan ini yang harus dikembalikan di Indonesia kita. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan, teman-teman ya, beliau ini pernah ya pidato berapi-api di acara Demokrat. Ya seperti di depan tadi, bagaimana Anies Baswedan kemudian menjadi pembicara yang sangat luar biasa dan isinya itu daging semua ya yang dia sampaikan, motivasi, kemudian pandangan ya, langkah jalan ke depan. Dan ini membuktikan bahwa Anies Baswedan itu bukan orang kaleng-kaleng, teman-teman ya, sudah mempunyai track record yang sangat luar biasa, rekam jejak yang sangat luar biasa. Dan saya yakin bahwa di acara tersebut ada para tokoh-tokoh nasional ya seperti Pak SBY dan sebagainya, teman. Dan ini membuktikan bahwa lagi-lagi Anies ini mempunyai kemampuan yang sangat hebat sehingga beliau mampu ya bersaing dengan tokoh-tokoh hebat luar biasa juga, teman. Jadi tak heran kalau misalnya per hari ini Anies membuat sebuah partai politik baru, Gerakan Rakyat ya, itu tidak usah diragukan lagi. Dulu Anies ya bersama-sama dengan Demokrat ya membangun partai dan sebagainya. Kemudian Anies bersama-sama juga membangun Nasdem ya, Nasional Demokrat, teman-teman, yang Nasdem yang punya Surya Paloh per hari ini. Dan itu sukses kan. Dan itu artinya bahwa Anies Baswedan bukan tokoh yang kaleng-kaleng ya. Beliau mempunyai track record yang sangat luar biasa. Jadi partai Gerakan Rakyat ini ya akan dengan mudah menjadi partai besar ya. Dan kelak, teman-teman, kalau kita melihat strategi-strategi Anies kan sangat luar biasa. Modal 25% suara di Pilpres ya. Dan ini adalah modal yang sangat besar bagi Gerakan Rakyat untuk menoreh suara di pemilu 2029 nanti. Dan saya yakin bahwa Gerakan Rakyat akan mampu ya,
bersaing dengan partai-partai yang sudah ada. Walaupun tergolong baru, ya sangat-sangat baru, Gerakan Rakyat mempunyai kekuatan, yaitu Anies sendiri, yang bisa menjadi magnet politik bagi Gerakan Rakyat itu sendiri, teman-teman. Dan ini adalah sebuah kesempatan bagi Gerakan Rakyat bersama dengan Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di